Ya lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cara Pak Gondrong dari Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Lur, pagi hari ini coba dulur-dulur menebak cara main ada di manakah. Sepanjang mata kita memandang, yang ada adalah pohon jati yang sangat rimbun sekali, baik di samping kanan, kiri, depan, belakang, atas, bahkan bawah pun banyak rumput-rumput yang liar. Ya, di manakah lur? Pagi hari ini dulur-dulur aku ajak untuk berpetualang di sebuah hutan yang konon menurut beberapa orang dan mungkin juga mayoritas masyarakat, khususnya di Kabupaten Pati, Bumi Minatani, hutan ini sangat angker sekali. Banyak terjadi hal-hal mistis yang ada di sini yang ditemui oleh para pendatang yang masuk ke dalam hutan ini. Lur, pagi hari ini cara Pak Gondrong tiba nih di hutan Ngelamin, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Alas Ngelamin ya. Alas Ngelamin di ini masuk desa mana ya? Desa Regaloh mungkin ya. Masuk desa Regaloh, Kecamatan Togowungu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Setelah menempuh satu perjalanan yang cukup hebat lur, tadi di jalan masuk ke sini pelentong kabeh lur. Ini cara mau pakai sepatu boot ya, basah semua karena tadi pelentong. Cara mau pakai jaket tentara tapi tidak diperlihatkan, ini jaket tentara, pakai helm lur. Karena apa? Di sini banyak sekali nyamuk. Kalau tidak pakai helm nanti wah, telinga terlama bisa dirubung nyamuk. Nanti pakai alat pengaman, tangan terlama juga sudah pakai autan ya. Inilah yang disebut dengan alas ngelamin lur. Sekali lagi, alas ngelamin di Desa Regaloh, Kecamatan Togowungu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Dulu aku ajak untuk sowan ke sebuah makom, yang mana makom ini adalah, kita lihat di depan layar lor, di depan motor Cak Rama itu ada pohon jati raksasa yang tumbang. Dulu tinggi, besar, berdiri, kokoh, mungkin karena kena angin ya, jadi tumbang. Pohon itu sudah berumur lebih dari ya ratusan tahun lah lor ya, berdiri kokoh waktu itu. Carama sudah beberapa kali masuk ke sini, yang melihat itu pohon masih berdiri kokoh waktu itu. Dan sekarang ketika Carama mengambil videonya kok sudah roboh ya, kapan juga tidak tahu Carama. Konon lur, di dekat pohon jati yang roboh itu, yang tumbang itu, ada makom yang memegang ajaran Upanishad ya. Sekali lagi, ajaran Upanishad. Apakah Upanishad itu? Upanishad adalah sebuah ajaran menghilangkan jati diri. Sekali lagi, Upanishad adalah sebuah ajaran menghilangkan jati dirinya. Jadi dia itu dulu siapa, apa, dan bagaimana itu disembunyikan, dihilangkan, tidak mau dieksplor, juga tidak mau disampaikan ke khalayak umum, menyimpannya di dalam diri pribadi. Konon lur, yang di dekat, coba kita jalannya lur, yang di dekat pohon jati raksasa yang tumbang itu ada makom dari Kanjeng Adipati
atau Kanjeng Bupati Tombrolukito. Sekali lagi, Kanjeng Adipati Tombrolukito waktu itu menjabat menjadi adipati dari Kadipaten Pati Bumi Minatani. Masyarakat sini mengenalnya dengan sebutan atau panggilan akrab Mbah Nglamin. Sekali lagi, karena dimakamkan di alas Nglamin, maka beliau dijuluki dengan julukan Mbah Nglamin. Kalau kita tanya makam Kanjeng Adipati Tombrolukito di mana, 100% tidak ada yang tahu lor, kecuali para ahli-ahli sejarah. Kalau kita tanya di mana makam Mbah Nglamin, insya Allah semuanya akan menunjukkan, oh di sana, dan di sana, ya, di dalam hutan yang cukup luar biasa pohon-pohonnya lor. Lah, Kanjeng Adipati Tombrolukito ini atau Mbah Nglamin memegang ajaran Upanishad menghilangkan jati diri, sehingga tidak seperti umumnya para adipati atau para punggawa zaman dulu, ya, atau para pembesar-pembesar yang setelah meninggal makamnya dibangun sedemikian indah, dibangun sedemikian rupa sehingga cukup layak, berwibawa, mempunyai karisma untuk dikunjungi, untuk diziarahi. Berbeda dengan beliau, Kanjeng Adipati Tombrolukito atau Mbah Nglamin, coba kita dekati lur. Di dekat pohon jati raksasa yang tumbang ini tidak terlihat sama sekali, bahkan patok pun tidak ada lur. Coba di mana? Coba dulur-dulur bisa menebak di manakah letak makamnya? Tidak ada patok, patok pun tidak ada. Kalau kita tidak teliti, maka kita tidak tahu di manakah letak makam. Dan sungguh di sini memang ada makam lur. Coba di mana? Ya. Kalau kita hanya sekilas tidak akan tahu. Coba kita masuk. Iya. Ya, kita masuk, kita lebih dekat Nyon Sewu Kanjeng Adipati Tombrolukito atau Mbah Nglamin. Ya, ini pring ori lur. Disinilah dulu beliau menyepi, ya, untuk bertakarub. Setelah lengser tidak menjadi adipati, beliau menyepi, masuk ke dalam hutan, ya, bertakarub, bersuci kepada Allah, bersuci lahir batin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bisa manunggal kepada Allah dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Maka ketika akan masuk ke dalam konsep atau ajaran manunggaling kaula Gusti, ya, maka harus melalui tahapan-tahapan, di antaranya adalah tahapan Upanishad, yaitu menghilangkan jati diri. Jadi siapa kita dihilangkan, yang ada hanyalah Allah, Allah, Allah. Jadi semua unsur keduniawian dihilangkan. Coba di mana? Coba kita masuk. Ya, dulu itu ada hijau, itu dulu semacam ada cungkup lur, ya, rumah kecil untuk menaungi makam beliau. Tapi roboh menyilah. Maaf nyun sewu Kanjeng. Di sana ada pohon porang lur. Pohon jati raksasa juga ada di sana. Ya, disinilah makam Kanjeng Adipati Tombrolukito. Ya, terlihat sudah kalau mulai dekat ada tumbukan bata, ya. Tumbukan bata inilah makam dari Kanjeng Adipati Tombrolukito, lebih kita kenal dengan panggilan akrab Mbah Nglamin. Tidak terlihat sama sekali bahwa beliau adalah seorang penggede waktu itu, ya. Cuma ada batu bata merah yang sudah ditumbuhi lumut dan makamnya sama sekali tidak terlihat, patok pun tidak ada. Tapi inilah makam beliau. Nah, kita bisa mengambil satu pelajaran dari beliau. Sungguh beliau tidak mau menampakkan kesombongannya, ya, untuk bisa manunggal kepada Gusti, manunggaling kaula Gusti. Kesombongan itu harus dihilangkan, karena sombong adalah hanya Allah yang berhak untuk
memilikinya. Jadi sombong tidak berhak disandang oleh umat manusia. Sombong adalah pakaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang atau manusia sudah menanggalkan kesombongannya, insya Allah bisa bergabung ya manunggal dengan Gusti ingkang meruping dumadi, Gusti ingkang akarya jagat, sang guru sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tumbukan bata. Ini Cak Rama sambil berlutut, lur. Ya, jangan sampai berdiri. Sudah ya, ini makamnya, lur. Ya, ya, satu pelajaran yang hebat dari seorang mantan pejabatnya kalau sekarang tidak mau dimuliakan di dunia. Yang menjadi pengharapan beliau satu-satunya adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tawon, lur. Wah, ngiung-ngiung tawon madu nih kayak gak tawon das. Ya, lur. Gimana, lur? Mau ziarah ke sini? Dari jalan raya Telaga Wungu, Gunung Wungkal atau Regalo, ya, bumi perkemahan Regalo, kira-kira 2 km masuk ke dalam, lur. Ya, ini makam dari beliau Kanjeng Adipati Tombrol kita atau Mbah Kelamin, ya, toh. Gitu ya, lur. Itu sedikit dari Cak Rama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, ikuti terus perjalanan Cak Rama Gondrong dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari ilmu yang terpendam, yaitu di makom-makom para aulia, seperti halnya beliau Kanjeng Adipati Tombrol kita yang di kemudian hari beliau diangkat derajat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melalui suatu proses yang sangat rumit, sangat sulit, sangat berjenjang, dan membutuhkan waktu serta ragat atau biaya yang tidak sedikit serta pengorbanan untuk meninggalkan keduniawian. Demikian, lur, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe dari channel YouTube Cak Rama Gondrong dari Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Demikian, lur, salam sehat semuanya untuk dulur-dulur semuanya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.